Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kalian semua segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih sakit dan yang sehat semakin kuat. Kita doakan yang masih sakit. Allahumma rabbana syi'adi bil ba'sa iswi anta safillah sifa'ila sifa'u sifa'ila yugadir sakuma amin ya rabbal alamin. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Jikalau kita sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Semuanya adalah wasilah. Melihat video saya adalah wasilah. Mendengarkan hipnoterapi adalah wasilah. Ke dokter adalah wasilah. Datang ke orang pintar adalah wasilah. Maksudnya orang pintar itu bukan dukun, teman-teman. Mohon maaf, jangan ke situ. Datang ke orang pintar ya dokter, ya hipnoterapi, ya tukang ruqyah, itu ya, itu termasuk datang ke orang pintar, orang yang dekat kepada Allah. Teman-temanku dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang herbal yang dipakai, dan saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan kunyit untuk herbal asam lambung ini. Teman-teman, sebenarnya saya menggunakan herbal itu banyak ya. Ada kunyit, ada kanji, ada tepung garut, ada lagi apa ya, banyak. Pokoknya saya menggunakan herbalnya itu banyak. Dan kenapa saya baru membahas herbalnya sekarang? Kok tidak dari dulu awal-awal? Mas, terlambat ini, sudah video ke 30 berapa ini baru membahas herbal. Saya menyadari dan saya tahu betul kenapa saya baru membahas sekarang. Karena meskipun kalian minum apa saja, obat apa saja, kalau kalian belum membenahi pikirannya, belum membenahi hatinya, belum menyelaraskan pikiran kita, belum didandani, ibaratnya belum kita kasih afirmasi positif, yang negatif kita ganti positif, itu sama saja tidak sembuh-sembuh, belum sembuh-sembuh, belum bisa sembuh. Karena apa? Karena 90% penyakit ini tuh dari pikiran kalian. Saya tekankan itu. Makanya saya baru membahas herbalnya sekarang. Dan kenapa saya baru membahas herbalnya sekarang? Jawaban yang kedua, karena kalian sebenarnya sudah pakai herbal yang banyak sekali. Mungkin sudah menggunakan kunyit, mungkin menggunakan ini, mungkin menggunakan daun apa, daun ini, dan banyak sekali tuh herbal itu. Cari di Google ya, kayak gini banyak sekali tuh. Tapi kan sama saja kan. Nah, kenapa? Karena kalian belum membenahi pikirannya. Sekali lagi, meskipun saya tidak membahasnya, kalian sudah tahu sendiri herbalnya, sudah coba-coba. Meskipun saya tidak membahasnya, kalian sudah tahu sendiri obatnya. Dikasih apa, zol itu yang dari dokter itu. Ke dokter ini kasih zol, ke sana kasih zol, ke sana. Tuh teman-teman, baru saya bahas sekarang. Ya, kita akan memulainya menggunakan kunyit. Ini kelemahan kunyit itu apa ya, teman-teman? Nanti dibahas setelah ini aja, setelah video cara menggunakan kunyit, herbal kunyit itu seperti apa. Ya, kita mulai dulu, nanti dibahas di belakang ya, seperti apa penggunaan kunyit itu, seperti apa kunyitnya, seperti apa. Yuk kita mulai. Ya teman-teman, kita ambil kunyitnya ya, kunyitnya kayak gini. Nah, kita pisahin yang jari-jarinya ini, kita ambil empunya. Ini empunya yang akan kita pakai untuk terapi, karena ini akan lebih baik atau kualitasnya lebih bagus. Saya pakai empunya terus waktu itu. Tapi kalau terpaksa empunya nggak ada, bisa menggunakan yang jari-jari itu, teman-teman. Yang jari-jari atau yang kecil-kecil itu bisa dipakai juga. Tapi saya dulu pakai empunya juga hanya pakai empunya, dan yang kecil-kecil itu kalau terpaksa ya pakai itu juga sih. Nah, berikutnya kita bersihkan. Ini harus kita bersihkan sampai bersih. Kita kupas sampai bersih ya teman-teman. Terus nanti habis dikupas tuh dicuci. Cucinya itu pakai air matang, jangan pakai air mentah. Karena kalau pakai air mentah itu kan nanti
ada bakteri mau langsung kita minum, habis diperas itu langsung kita minum. Kalau ada air mentah kan ke perut nanti juga kurang bagus. Nah, ini kita bersihkan sampai bersih teman-teman. Nanti saya ingatkan nyucinya pakai air matang ya. Terus berikutnya setelah kita cuci bersih teman-teman, maksudnya setelah kita kupas bersih, kita siapkan peralatannya dulu. Peralatan kita siapkan. Nah, ini ada parut. Parutnya harus dibersihkan dulu. Ini harus dibersihkan, digosok karena nanti ada bekas parutan kelapa. Karena kita harus menghindari santan juga ya. Ini karena bekas parutan kelapa otomatis kan ada ini bekas santannya juga. Kita pakai daun pisang. Daun pisang ini untuk memisahkan dari kotoran yang ada di parut atau untuk memudahkan nanti hasil parutannya kayak itu. Nah, kita siapkan kayak gini, ini alat bantunya daun pisang ini nanti untuk mempermudahkan memisahkan antara parutan dengan alat parutnya. Terus berikutnya teman-teman, ini ada juga peralatan yang lain semacam saringan untuk menyaring, terus sendok dan juga ini piringnya ini sebagai alas saja, bantu apabila nanti ini berjatuhan parutannya. Ini dicuci bersih kayak gini teman-teman. Nah, hasilnya kupas bersih, dicuci bersih, terus kita parut di atas piring. Nanti kalau berjatuhan biar di piring itu, biar nggak mubazir. Tapi kalau kita hati-hati nggak jatuh sebenarnya teman-teman, nggak berjatuhan. Kita mulai memarutnya. Nah, kita parut separuh teman-teman, kita marut hanya separuh aja sudah banyak, nanti sudah hampir 2 sendok hasil perasannya. Sebenarnya 1 sendok pun sudah cukup untuk herbalnya itu, tapi kalau misalnya 1,5 sendok 2 sendok juga nggak apa-apa nih. 1 sendok biasanya saya dulu. Nah, ini kita ambil hasil parutannya ini. Fungsinya daun pisang teman-teman. Nah, kita bisa memisahkannya dengan mudah, dan juga parutnya, alat parutnya tidak begitu kotor. Nah, kayak gini. Setelah dimasukkan ke alat penyaringan, berikutnya menyiapkan sendoknya sebagai alat bantu untuk memeras, dan yang satu sebagai tadahnya. Nah, itu yang satu sebagai tadah. Itu pakai gelas juga nggak apa-apa, tapi saya biasanya pakai itu ya. Nah, kayak gitu sebagai ukurannya. Dan itu pun tidak sampai penuh sebenarnya teman-teman. Nah, kalau ini separuh aja sudah banyak sekali nanti hasilnya ini. Kalau nggak percaya, karena ini kelihatan, ini airnya kelihatan. Tuh, baru disentuh aja air. Tanpa tambahan air teman-teman, tanpa tambahan air. Sekali lagi, tanpa tambahan air. Ini langsung kunyit diparut, langsung diperas tanpa tambahan air. Nah, diperas pakai alat bantu sendok ya gini. Pakai tangan sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, tapi kan kotor. Tangan kita jadi kuning-kuning, itu ketahuan kalau kita habis minum kunyit ya. Kita pakai alat bantu sendok kayak gini. Kalaupun nggak pakai alat bantu sendok, pakai tangan terus pakai plastik itu juga nggak apa-apa. Karena kalau pakai tangan langsung biasanya itu katanya itu mempengaruhi enzim apa gitu, karena kita menyentuh langsung. Pas marut juga kita juga pakai alat bantu plastik juga bagus teman-teman. Harusnya seperti itu. Ya itu. Nah, kita peres teman-teman. Ini hasilnya cukup banyak teman-teman. Separuh ini baru separuh empunya tadi, karena empunya lumayan besar ini. Ya gitu untuk hasilnya. Ya kurang lebih segitu ya saya ininya. Tanpa bantuan tanpa tambahan air nih hasilnya segini. Nah, ini hasilnya. Kita minum, kita siapkan madu dan air hangat juga kalau ada. Kemudian teman-teman, kita akan meminum kunyit yang udah kita parut tadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Habis minum kunyit ini langsung diminumi air hangat ya teman-teman. Air hangat setengah gelas. Kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma rabbana syari bil ba'sya iswi anta syafi la sifa ila sifa ala yugadiru syakuma wa idza maritu fa huwa yaswin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini adalah wasilahnya ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini. Amin ya. Biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tadi teman-teman sudah tahu bagaimana pembuatan herbalnya, terutama cara menggunakan herbal kunyit untuk mengobati asam lambung kalian seperti itu. Nah, itu dilakukan berapa kali sehari gitu misalnya seperti itu ya. Itu dilakukan berapa kali sehari. Kalau saya cuma sekali teman-teman. Dulu yang saya lakukan. Saya lakukan di pagi hari. Nah, saya lakukan itu. Terus setelah kurang lebih 1 bulan itu ya, saya mulai di malam hari sebelum tidur. Saya mulai di malam hari. Tapi ya memang ada perubahannya teman-teman, hingga akhirnya saya berhenti menggunakannya. Karena apa? Karena saya waktu itu tekanan darah rendah. Kata dokter, karena saya juga ke dokter yang di perutnya itu, yang dikasih zol-zol itu juga, itu suruh berhenti menggunakan kunyitnya dulu karena tekanan darahnya rendah. Tapi kalau bagi yang nggak tekanan darah rendah, nggak apa-apa digunakan. Dan memakai kunyit, kalau kalian ingin mencoba memakai kunyit, jangan terus-terusan selama 3 bulan lebih ke sana, jangan, nggak boleh teman-teman. Kalau lebih baiknya itu menurut saran dokter juga, itu kemarin saya ketemu waktu sakit itu 3 hari sekali atau 2 hari sekali kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau 3 hari sekali nggak apa-apa lah, sampai 3 bulan nggak apa-apa katanya. Tapi kalau misalnya setiap hari, kasihan organ dalam kalian juga, misalnya ginjal itu katanya ada pengaruh di ginjal itu karena ada zat pelekatnya teman-teman. Tuh kan kunyit kalau ke tangan kan sampai kuning-kuning itu loh, kayak tadi tuh ya, meresnya pakai sendok makanya tadi. Nah itu biar nggak kena tangan. Kalau kena di ginjalnya tuh pelekatnya ini katanya akan mengganggu di ginjal. Tapi nggak apa-apa, bagi yang belum mencoba silahkan dicoba. Itu kunyit itu juga cocok-cocokan. Bagi yang cocok pakai kanji, bagi yang cocok pakai daun apa itu ada juga. Banyak sekali, kalian kan udah tahu sebenarnya orang yang sakit ini. Nah salah satunya pakai kunyit ini, saya juga termasuk cocok. Tapi karena perutnya sembuh teman-teman, perutnya enak, adem, nggak ini. Tapi lemesnya darahnya karena tekanan darahnya menurun karena pakai kunyit itu teman-teman. Ini kalian bisa coba pokoknya seperti itu caranya. Dan dicampur dengan madu. Maksudnya campur dengan madu kalau saya itu ya teman-teman, yang itu tadi habis minum kunyitnya itu tadi, air hangatnya itu untuk ngobatin rasa pahitnya itu dikasih di air hangat, kasih madu 1 sendok air, terus madunya setengah gelas, airnya setengah gelas, madunya 1 sendok, kalau enggak ya 1 sendok setengah biar rasa manis, terus diminum. Tuh teman-teman, air herbalnya kayak gitu, diminum sebelum makan kalau saya dulu. Tapi ada yang nggak kuat ya habis makan kayak itu. Kalau kunyitnya itu saya minum sebelum makan waktu itu. Kalau malam ya sebelum tidur. Kalau misalnya malam, kalau pagi ya sebelum makan. Kayak gitu teman-teman, kalian bisa mempraktekkan di rumah. Siapa tahu itu cocok buat kalian.
Terus besok lagi saya akan membahas, kalau ada waktu saya akan membahas memakai garut seperti apa, terus memakai kanji seperti apa, insya Allah akan saya bahas. Sekarang saya membahas yang pakai kunyit. Coba lakukan yang itu, yang belum pernah pakai kunyit coba lakukan. Kalau yang sudah lama pakai kunyit ya tolong dihentikan, karena terlalu lama tidak boleh kalau pakai kunyit teman-teman. Insya Allah dengan izin Allah, dengan wasilah tertentu, kita obat-obat tertentu, kita yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yasin, kalau kita sakit Allah yang menyembuhkan, seperti itu. Yang mau tanya boleh tanya di form komentar, nanti akan saya jawab di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, karena kalian akan mendapat informasi video selanjutnya. Subscribe dan tanda loncengnya itu diklik, nanti kalau ada info video baru kalian akan tahu, karena ini sifatnya motivasi kalian agar bangkit semangatnya. Kalau kalian semangatnya bangkit, pikirannya normal, pikirannya sudah kembali lagi, insya Allah segera sembuh. Minum obat apa saja kalau pikirannya sudah sembuh, tambah jos, tambah cepat sembuhnya, yakin kalau memang pikirannya sudah sembuh. Tapi kalau pikirannya belum sembuh, kalian minum obat apa aja sulit teman-teman. Ikuti terapinya dari video 1 sampai video ini, ditonton terus. Ini seperti apa, dicatat. Oh harus begini, oh pagi bangun tidur harus begini, ini jam sekian harus begini. Di video-video sebelumnya sudah ada. Tonton dari video 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jangan di skip karena orang ANSI itu sulit paham. Benar-benar diperhatikan urut, oh harus begini, urut, jangan di skip. Mending tonton 1 dulu. Oh kalau sudah paham, ini saya dicatatin penting-pentingnya, terus video berikutnya oh begini, oh begini. Di situ terapinya, dan itu dilaksanakan selama 41 hari terapinya teman-teman. Kalau itu sudah dilaksanakan selama 41 hari, insya Allah baru dilaksanakan 3 hari, 4 hari, 5 hari sudah ada perubahannya. Kalau kalian memang benar-benar mengikuti terapinya mulai dari bangun tidur sampai tertidur, dari bangun tidur sampai tertidur, dari bangun tidur sampai tertidur selama 41 hari itu dilakukan. Tuh. Lihat lagi videonya. Sampai jelas, orang anxiety itu sulit jelas. Tapi insya Allah dengan izin Allah, dengan wasilah kita bertemu silaturahmi kayak gini, insya Allah kita sehat, kita kuat, kita tenang, kita nyaman, kita bahagia, sehat sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Terima kasih teman-temanku dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.